Ibu Catur dan Ibu Siam terkait pengelolaan tong sampah. Untuk pertanyaan yang pertama, apa nama tong sampah yang ada di daerah Bandung? Namanya Bank Sampah Sri Kandi Peduli Sampah. Untuk yang kedua, sejak kapan bank sampah ini berdiri? Tanggal 29 April 2019. Yang ketiga, apa yang melatar belakangi munculnya bank sampah di Bandung? Ya sebenarnya kalau kita ini ada surat edaran dari pemerintah. Ya kalau dulu memang PKK sudah mulai pemilahan sampah dan sebagainya itu pojok satu ya. Tapi harus ada berdiri bank sampah itu surat edaran dari pemerintah, dari Bapak Camat yang setiap desa harus ada bank sampah. Maka Bapak Kepala Desa waktu itu langsung menindaklanjuti dan langsung membentuk bank sampah. Untuk pertanyaan selanjutnya, berasal dari manakah sumber sampah yang berada di bank sampah? Rumah tangga, kita kan rumah tangga langsung pemilahan. Kalau bank sampah itu kan sampah terpilah. Jadi dari rumah tangga sudah kita sosialisasi agar memilah sampah tiap hari. Untuk pertanyaan yang kelima, jenis sampah apa saja yang diterima di bank sampah? Hampir semua sampah ya. Jadi sampah rumah tangga dari jenis kertas, plastik, dan sekarang kita sudah meningkat ke minyak jelantah, dan untuk organiknya kita sudah untuk membina untuk dijadikan kompos. Ibu, pertanyaan yang nomor 6, berapa total sampah yang diterima setiap 1 bulan? Kalau 1 bulan kurang lebih 1 ton sampai 1,5 ton sampah terpisah. Selanjutnya, bagaimana pengelolaan sampah berdasarkan jenisnya? Pengelolaan sesuai jenis ya pengelolaannya. Jadi kita kan sudah sosialisasi tuh Mbak, sampah-sampahnya ini diklasifikasi. Kalau plastik ada beberapa, juga kertas juga ada beberapa, jadi ada puluhan macam sampah. Dan kami sudah menjelaskan ke anggota kami yang kita namakan nasabahnya ya. Kalau kita dinamakan nasabahnya bank sampah gitu. Jadi mereka udah tahu. Jadi setiap setor, oh ini sampah plastik apa, plastik bening atau kresek, itu harus fokus apa jelas. Soalnya nilai jualnya ekonomisnya sendiri. Jadi itu melalui sosialisasi ya Bu? Ya, iya harus dijelaskan dulu, dan sosialisasinya itu terus, nggak hanya sekali, setiap waktu, karena mereka juga belum paham kalau berjalannya waktu itu nggak paham. Selanjutnya, apa saja hasil pengelolaan dari jenis sampah di bank sampah? Apa saja hasil pengelolaan dari jenis sampah di bank sampah? Oh ya, Wow. kalau kita ada yang dibuat hasilnya, nanti nilai jualnya kan lebih tinggi. Contoh ya, kalau sampah plastik, kopi yang dalamnya meling-meling itu, kan itu nggak laku itu di bank sampah lah. Tetap untuk mengurangi sampahnya kita arahkan ke keterampilan. Plastik, minyak goreng juga yang refill itu juga untuk tas, ada contohnya itu ada. Jadi nanti kalau pas ada studi banding ke sini kita tampilkan juga yang terjual, alhamdulillah enggak, kita mencontohkan ke situ. Terus sampah sandang juga nggak bisa dijual, kita gunakan untuk pot-pot yang berbagai bentuk, berbagai selera lah. Kita dari Pokja 3, kita kan kalau bank sampah kan memang awal-awalnya PKK ya, Pokja 1, jadi kerjasamanya ya PKK, bank sampah, kurangnya ya itu, jadi meningkatnya ke situ. Jadi ada nilai jual. Ini minyak jelantah juga kan nggak laku dijual jenis sampah ini, tapi kita buat lilin, mau kita tingkatkan buat lilin dan sabun cucinya tapi berupa batangan, bukan yang kabur. Tapi ini baru kita lagi-lagi pembelajaran, masih uji coba. Jadi masih juga belajar karena kemarin kita ada pengurus yang bintek, hasilnya itu akan kami praktekkan, masih uji coba. Selanjutnya nih Bu, manfaat seperti apakah yang didapat bank sampah setelah pengelolaan? Kalau manfaatnya, kalau kita sudah komitmen Mbak, karena ini PKK dan dari pemerintah untuk pelunasan PBB. Jadi dari awal sosialisasi sampai berjalannya waktu ini,
uangnya tidak boleh diambil selain nanti SPPT sudah beredar. Nanti kalau SPPT beredar, uangnya dicairkan untuk pelunasan tabungan, untuk pelunasan PBB bagi yang punya pajak. Tapi yang nggak punya pajak ya nggak kita cairkan, tapi mencairkan setahun sekali. Jadi uangnya itu di pengurus dikumpulkan dari sana. Selanjutnya, bagaimana sistem jadwal kerja di bank sampah? Kalau kita karena banyaknya kegiatan ya sepakat sebulan sekali. Jadi sebelum kegiatan di desa seperti itu, tapi ya nggak tentu. Kalau ada yang studi banding, kalau ada apa itu bisa dimajukan, bisa dimundurkan, biar nggak berkali-kali kita itu ada kegiatan gitu. Jadi kalau pas sebulan itu ya memang banyak ya 1,5 ton. Tapi kalau hanya 2 minggu, 3 minggu ya 2 minggu. 2 minggu ya. Ini 2 minggu. Hampir 1 ton ini. Bagaimana sistem keuangan di bank sampah? Sistem keuangannya. Nah, jadi begini Mbak, kita terima sampah ini kan di RT sudah ditulis itu. Jadi di desa ini kita enggak dari nol. Jadi sudah dari RT itu ditulisi sesuai sampahnya disetor ke kita. Dengan mengantar ini sampah ini ya, notanya dicatat sekretaris. Nanti setelah dicatat, diklarifikasi dengan pasti sampahnya nggak ada kesalahan, kita setorkan ke pengepul atau yang mengambil sampah ke kita, gitu ya. Setelah dari pengepul, nanti notanya udah ada harganya tuh, kita nggak kasih harga sendiri. Nah, dari sana ada harganya, baru masuk ke sekretaris lagi. Setelah ke sekretaris diolah lagi, ada kesepakatan yang sudah disepakati karena kita mengambil 10%, kita kurangi 10% lagi, baru dikembalikan ke RT. Jadi kalau hari ini bulan apa ini? Oktober, ini mengembalikan nota bulan sebelumnya September dan setor nota yang sekarang. Bagaimana strategi bank sampah dalam meningkatkan pemasukan? Ya, paling sosialisasinya terus Mbak. Jadi target kita kan 100% harus masuk nasabah bank sampah ya. Semua warga Ganggeng itu kakaknya kan ada 600 lebih. Ini kan baru 425 nasabah. Berarti kan masih kurang ini, masih sekitar 75%. Jadi ini kita cari tahu kenapa belum mau ikut bank sampah. Nanti tetap Mbak kita sosialisasi lanjut pokoknya sebelum 100% dan harus berjalan karena ini anjuran pemerintah Mbak. Cuma nurut dari sana atas saja. Terus apa saja program yang direncanakan pada tahun 2021 ini? Programnya Membuat itu apa baju itu Oh, kalau program kita yaitu tetap meningkatkan sampah. Karena apa? Dari rumah tangga itu banyak masih yang dibuang. Nah, jadi harus maksimal. Terus kita sekarang udah meningkat menjadi TPS 3R. Tapi nanti pengolahannya berbeda. Nah, itu mau meningkat lagi, mau cari luar desa. Yang targetnya wetan kali ini masuk ke kita semua. Tapi kalau bank sampah kita ini ya kita hanya sedesa saja. Terus ada alternatif lain nggak kalau program itu nggak berjalan? Harus berjalan karena ini program pemerintah Mbak, kita pokoknya ngikut aja ya Bu. Kita kan semangat TKK pengurus, kita punya ketuanya beliaunya aja yang tua-tua semangat, masa kita nggak semangat gitu. Jadi kita ini semua sosial, nggak ada namanya embel-embel apa, tapi untuk operasional kita ada dana desa. Contoh untuk bensin viarnya kita nyokong, nggak semuanya nggak sih nyokong ya. Terus untuk nasabahnya biar semangat kita ngasih reward. Terus setiap pencairan itu juga kita ngasih istilahnya uang lelah untuk pengurus RT. Biar pada semangat. Iya, biar semangat dan program kita berjalan gitu.